Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita di masjid dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga aktivitas kita hari ini, sebelumnya dan besok, jika Allah berikan kesempatan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan dengan amal itulah kita bertawasul, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah kabulkan pinta dan hajat-hajat kita semuanya, baik itu yang kita ucapkan melalui lisan kita ataupun terlintas di benak kita semuanya. Dan pada akhirnya kelak insyaallah semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita melanjutkan taklim kita dalam bab pembahasan fiqhul at'imah atau fikih kuliner, fikih masalah makanan. Karena kemarin kita sudah singgung di awal-awal bahwa masalah makanan luar biasa, bahkan menjadi salah satu penyebab tertolaknya doa seorang hamba. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya itu harus meninggalkan surga karena faktor makanan ini. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kita berusaha menghindarkan itu. Maka untuk mengetahui mana yang boleh kita konsumsi, mana yang tidak boleh kita konsumsi, maka otomatis dibutuhkan kriterianya. Ya. Lalu kadang-kala timbul pertanyaan, kenapa mesti ada kriteria masalah makanan ini? Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang jawabnya Al-Qur'an dengan As-Sunnah atau Al-Qur'an dan Hadis itu tidak mungkin menyebutkan semua jenis makanan itu. Kalau disebutkan, maka mungkin lembaran Quran itu habis oleh menyebutkan nama-nama makanan saja. Ya, sementara 14 abad tahun yang lalu hingga saat ini itu dunia makanan itu terus berkembang. Mungkin zaman buyut kita dulu, makanan saat ini tidak ditemukan pada masa buyut dulu. Ya, mungkin waktu kita kecil-kecil dulu, makanan yang saat ini tidak ditemukan pada masa kita kecil-kecil dulu. Nah begitu. Maka Islam mengatur itu. Ada kriteria-kriteria mana makanan ini masuk yang dihalalkan, mana makanan yang masuk kategori yang diharamkan. Yang kemarin kita sudah sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tengah-tengahnya maka itu adalah permasalahan yang syubhat. Nah, ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dalam hal ini, kriteria ini ya ada pembagian daripada kriteria ini. Ada dua macam atau dua jenis tingkatan. Pertama ada yang disebut dengan kriteria secara dasar. Ya, yaitu kriteria yang mencakup semua jenis makanan. Semua jenis makanan. Yang kedua, ada kriteria secara khusus. Ini untuk makanan yang bersifat atau makanan yang terbuat dari bahan yang bersifat dari hewan. Itu. Dia nanti ada kriteria secara khusus. Nah, maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia secara dasar, kriteria yang pertama, makanan secara dasar itu
Tidak susah, ada 3 kriteria makanan itu. Kalau secara dasar. Yang pertama ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan tersebut ya, yang pertama apabila makanan itu terbuat dari benda najis atau yang mengandung najis di dalamnya. Ya. Yang kedua, apabila makanan itu memabukkan bagi orang yang mengkonsumsinya. Yang ketiga, kriterianya adalah apabila makanan itu mendatangkan mudarat atau merusak serta membahayakan bagi orang yang memakannya. Maka 3 kriteria ini yang menjadi salah satu landasan apakah makanan itu haram, apakah makanan itu menjadi halal yang bersifat kriteria dasar. Contoh ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tadi, kriteria yang pertama makanan najis atau makanan yang mengandung najis. Beda makanan najis dengan makanan yang mengandung najis, ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ini jenis makanan tentunya yang terbuat dari benda-benda najis, ya, atau di dalamnya terkandung unsur-unsur najis. Maka keharaman mengkonsumsinya benda-benda najis tersebut merupakan masuk ya ke dalam kriteria dasar nomor 1 tadi. Apa? Makanan menjadi haram jika dia terbuat dari najis atau benda-benda yang mengandung najis. Ya. Maka disebutkan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Dan Allah itu menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Thayyibat di sini diantaranya adalah maknanya suci. Contoh begini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, walaupun nanti akan masuk kepada bab khusus. Darah itu kan najis. Darah, umpamanya ada darah, lalu darah tadi diolah, dibuat, dibekukan, dijadi kecap tahu. Apa itu namanya? Adakah yang semacam itu? Maka itu dia kategori najis namanya. Kenapa? Terbuat dari najis. Ya. Kalau hati rempelo, dia bukan darah. Ya, rempelo, hati, apa lagi? Paru-paru, dia bukan darah. Maka kalimatnya damun masfuh, darah yang ngalir, diambil. Mungkin ada uang kurban, motong kurban, darahnya diambil lalu diminum. Nah itu namanya kategori darah tadi. Atau ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya contoh, atau dia tadi bercampur dengan najis, dimasuk oleh najis. Umpamanya kita lagi ngopi. Nah, ketika ngopi tadi, cangkir tadi ada yang apa? Ada yang pecah dikit, ya. Pas ngopi tadi, tuh kena bibir, darah ngalir dikit, masuklah ke kopi tadi. Maka kopi tadi hukumnya jadi haram. Kenapa? Karena dimasuki benda najis dan dia jadi najis. Maka kopi tadi yang halal berubah menjadi haram. Kenapa? Bercampur dengan najis. Mukhalitun bin najis. Ya. Maka itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain. Ikan asalnya halal. Lalu kita goreng dengan minyak. Minyak tadi dimasuki oleh najis. Contoh, dimesingi oleh cicak. Ada kotoran cicak. Kotoran cicak. Lalu kotoran cicak tadi kita buang. Maka minyak ini kan jadi najis. Lalu ngoreng ikan. Karena ngoreng ikan tadi bercampur dengan yang najis. Maka ikan tadi menjadi haram. Kenapa? Karena jadi najis. Itu maksudnya kategori. Dia tidak najis. Cuma karena bercampur dengan yang najis. Maka hukumnya berubah jadi najis. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minuman keras. Minuman keras itu kan tidak hanya memabukkan, cuma dia juga najis. Ya, minuman keras, bukan alkoholnya. Ya, maksudnya minuman yang memabukkan itu. Ya. Nah, kemudian ada wong mungkin ya pecah mungkin di Korea itu ya, makan daging lalu mungkin diinjak kok. Minuman keras itu ya. Nah, dagingnya awalnya halal,
Cuma ketika dicampur dengan yang najis, maka dia berubah menjadi najis. Maka itulah yang kategori kriteria dasar yang pertama. Apa tadi? Dia benda najis atau bercampur dengan najis. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ikhwatal iman yang dimuliakan. Contohnya nanti akan masuk kepada bab itu secara khusus. Yang kedua ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah makanan atau minuman yang memabukkan. Makanan atau minuman yang memabukkan. Maka kriteria ini, minuman ini konsumsi memabukkan baik dengan cara dimakan atau diminum atau dihisap. Contoh, itu kata saya tadi butuh kriteria tadi. Mohon maaf, mungkin zaman Rasul tak kati inek itu dak. Zaman Rasul tak kati apa ngisep itu ya. Cuma kan sekarang ada. Lalu di Al-Quran kan tak kati, di hadis tak kati. Apakah halal? Pokoknya kalau ada di Al-Quran, kata Al-Quran haram, haram. Kata hadis haram, haram. Kalau di Al-Quran tak nyebut ke, di hadis tak nyebut ke, berarti halal. Ada yang itu pula. Ya kalau kita mah itu, ya sudah halal yang tadi. Cuma kan dengan kriteria ini, akhirnya dia masuk kriteria yang mana? Halal tak dia, haram tak dia, itu kan? Maka betul, sifat makanan itu, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, dalilnya, maka selama tidak sesuatu, tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia menjadi halal. Cuma masuk tidak ada mengharamkan ini, ada kriteria-kriterianya. Bukan secara soreh tadi menyebutkan. Ya, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu disebutkan ikhwatal iman yang dimuliakan, baik dia tadi dimakan, diminum, disuntikan, dihirup dengan atau dengan cara apapun, pokoknya dia jenis makanan atau minuman yang memabukkan tadi. Maka dasar pengharamannya adalah di dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ya. Kalau saya bacakan artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamar dan judi, serta menghalangi kamu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. Itu diantaranya. Kemudian dalam segi hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim wa Darqutni. Kalau tadi Qur'annya, sekarang hadisnya yang menyebutkan. Apa bunyinya? Kullu muskirin khamrun. Segala yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu muskirin haramun. Dan segala yang jenis khamar itu adalah haram. Wa man syaribal khamra, siapa yang minum khamar fid dunya, di dunia, famata, lalu meninggal dunia, mati, ya, karena terbiasa, ya, wa huwa yudminuha, dia dan mati terbiasa meminum khamar tadi, lam yatub, tanpa dia bertobat, lam yashrabha fil akhirah, maka kelak dia di akhirat tidak akan meminum khamar itu. Di antara nanti minuman khamar itu ketika di akhirat disuka dihalalkan. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis riwayat Imam Muslim, kullu syarabin askara fahuwa haram. Segala minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis apapun, mohon maaf, aibon itu bisa memabukkan ya. Nah, dia itu kan ketika dia sudah dinikmati, mohon maaf, kalau dia untuk ngelem, tidak najis, tidak. Cuma ketika mohon maaf dia apa? Diisap, mabuk kan? Nah, itu yang dia haram. Ustadz Aibon tak kati dalam Al-Quran, Ustadz Aibon tak kati dalam hadis, carilah tak akan ketemu. Bagaimana mungkin Al-Quran diturunkan 14 abad yang dulu, kemudian hadis juga pada masa Rasul, lalu menyebutkan aibon. Kalau ada hadis menyebutkan aibon, pasti itu hadisnya palsu. Ngapa? Ya tak kati. Cuma kan kriterianya dengan hadis tadi, dengan ayat tadi, oh ini masuk jenis memabukkan. Maka ketika dia dihisap, Ustadz aibon haram. Iya, kalau
diisap. Jangan ngukumi aibon haram. Awas, bapak-bapak jual aibon tidak usah lagi ngapo, haram. Nampel ban itu pakai aibon ya tak? No. Lalu yang punya bengkel berhenti jual aibon, ngapo? Haram. Bukan. Ketika dia diisap maka dia menjadi haram. Mungkin ada hal-hal yang lain. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buah puji yang ada duri-duri itu. Kecubung, ya, kecubung. Kecubung itu haram dah Ustaz. Iya, ketika dinikmati, kan begitu. Ya, ketika dinikmati maka dia menjadi memabukkan, itu yang menjadi haram itu. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak tahu tua itu memabukkan enggak? Tua itu kan diambil dari daun apa? Air kelapa ya. Nah, haram dah Ustaz air kelapa? Tidak. Cuma ketika dia sudah berubah menjadi tua tadi, menjadi minuman yang memabukkan, maka dia menjadi haram. Dulu saya pernah bertanya, waktu saya masih bekerja di Freeport, dia ini pernah bekerja di PT, perusahaan yang membuat minuman keras. Saya tanya, apa di antara bahannya? Katanya dari gendum. Katanya dari gendum. Gendum yang masih bentuk cak padi itu diolah, jadilah minuman itu. Nah, kalau dia masih bentuknya gendum, apakah gendum haram? Tidak. Cuma ketika sudah diolah, lalu menjadi minuman keras tadi, minuman keras itulah yang menjadi haram tadi, bukan gendumnya. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau anggur, buah anggur tidak haram. Cuma ketika anggur tadi diolah, ya, entah bagaimana prosesnya, tahu-tahu menjadi minuman yang memabukkan, maka ketika menjadi minuman yang memabukkan, itulah yang menjadi haram. Kenapa? Dengan dasar hadis tadi. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria yang ketiga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah adalah makanan yang memberikan mudarat. Ya. Maka kriteria makanan haram ketiga ini, makanan yang menimbulkan mudarat bagi manusia adalah hal-hal yang membahayakan atau mencelakakan, dan salah satu pintu adalah lewat makanan yang membahayakan kesehatan, bahkan malah mencelakakan kesehatan tadi. Maka di antara dasar hukumnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, wala tulqu biaidikum, janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Itulah salah satu penafsirannya, termasuk dia makan makanan yang mudarat. Ya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. Nah, itu dasar hukumnya, ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan la darara wa la dirar, tidak boleh menyebabkan darar dan tidak boleh menerimanya. Nah, maka silakan kira-kira kalau makanan itu mudarat, menyebabkan kesehatan menjadi lebih parah, maka itu bisa menjadi perbuatan yang diharamkan. Yang kemarin kata saya, apa namanya itu? Makan durian itu kan halal, durian. Cuma ketika durian tadi dicampurkan apa sih? Minuman seperti Coca-Cola mungkin itu. Katanya kan jadi mudarat kan? Nah, maka ketika itu mudarat, bukan duriannya, bukan Coca-Colanya, tapi ketika sudah dicampurkan tadi, maka itulah menjadi yang mudarat. Maka ketika itu mudarat bisa menjadi kategori yang haram. Itu. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini, akhirnya ada juga pendapat yang begini. Umpamanya, kita ini kan ada, mohon maaf, hidupnya senang, hidupnya berduit, cuma tidak pacak lagi makan. Makan pindang tidak acak lagi. Makan daging tidak acak lagi. Makan apa lagi? Minum kopi tidak acak lagi. Ya, artinya ada gula khusus. Ya kan begitu. Ternyata ketika dia tadi menikmati itu dihojinya sehingga mudaratnya berkaitan kepada kesehatannya, maka dengan firman Allah ini ada ijtihad ulama itu menjadi haram baginya.
Kenapa? Karena memberikan mudarat tadi. Ya, kenapa? Ternyata ketika dia menikmati itu berlebihan tadi, ya, atau memang tidak boleh sama sekali, dia ngomong mampung masih hidup. Oh, nak mati-mati itulah. Oh, begitu. Ya. Maka apa? Itu kategori bisa. Walaupun ada juga tidak. Ya, cuma apa namanya itu ada juga ijtihad, itu tetap kategori mendatangkan mudarat, ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kriteria secara umum. Jadi makanan secara umum kriterianya tadi ya ada dua kriteria, ada secara umum, ada secara khusus. Kalau umum ini kalau khusus nanti berkaitan dengan hewan-hewan terbuat daripada jenis makan hewani. Sementara yang umum ini ada 3 kriterianya. Yang pertama dia itu makanan najis atau termasuk oleh najis. Yang kedua makanan tersebut ikhwatul iman memabukkan. Yang ketiga tadi makanan itu memberikan mudarat. Nah 3 kriteria ini itulah salah satu dasar para ulama menetapkan makanan itu haram atau halal. Wallahu alam. Tafadhal silakan jika ada pertanyaan dulu.